too sick. It's too much blood. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik, selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang sangat menarik untuk disimak. Karena di film kali ini menceritakan tentang seorang pemuda miskin keturunan Kristen yang menyamar sebagai Yahudi demi berusaha untuk menjadi seorang dokter dan berguru kepada ilmuwan Muslim bernama Ibnu Sina, di mana pada masa itu merupakan masa-masa kejayaan Islam, hingga membuat orang-orang dari agama lain takjub atas kecerdasan juga kebijaksanaannya, serta membuat nama Ibnu Sina dikenal di seluruh dunia. Oke, tanpa harus banyak spoiler di awal, jangan lupa sholat sebelum nonton, dan mari kita simak alur cerita dari film The Physician. Conjured up by the devil to plague us poor Christian folk. Pustules on the backside to flick black fluid in your lip. Your teeth rotting down in your jawbone. Me alone. That's the truth. Why do I especially like it? Because... Diceritakan pada abad pertengahan di sekitar tahun 1021 Masehi, tepatnya di sebuah kota kecil di negara Inggris yang saat itu sedang mengalami krisis akibat invasi tentara Romawi, hingga menyebabkan rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan yang mengerikan. Jika mereka sakit, keadaan sulit tersebut memaksa mereka untuk berobat hanya mengandalkan tabib keliling amatir. Karena keadaan terpuruk itu memaksa Inggris tak punya orang-orang pandai, apalagi dokter. Saat itu, terlihat anak laki-laki miskin bernama Rob Cole yang harus menghidupi seorang ibu dan kedua adiknya, walaupun kadang harus dengan cara mencuri roti. Me and me alone. Dear Lord Jesus, have mercy upon us, your poor. Oh, come on, let's go. She put so much of a crumb of bread in her greedy little mouth. You up, come up. You up between... Amen. Amen. Ternyata diketahui saat itu ibunya mengalami sakit tipus yang akut. Walaupun situasi membingungkan itu harus dia hadapi. Karena ingin ibunya diobati dengan layak, maka dari itu Rob meminta bantuan tabib keliling untuk mengobati ibunya. Tapi di sisi lain, otoritas gereja Kristen tidak mengizinkan praktik pengobatan apapun yang dianggap sihir, selain doa dari pihak gereja itu sendiri. Come back tomorrow if you ain't dead by then. Get out of my wagon. Oh, what's he doing here? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. There is no cure for what ails this woman with the grace of God. Hingga dari kejadian menyedihkan itu membuat ibunya meninggal dan terpaksa harus memisahkan dia dengan kedua adiknya. Karena atas kemiskinannya, pihak gereja membawa kedua adiknya untuk dirawat dan diberi makan. Sementara Rob yang merupakan anak sulung harus rela menjalani hidupnya sendiri untuk bertahan hidup. The utensils go to whoever takes the youngest. What's that there? Christ, Samuel. His oldest is too grown up. We can't fill his hungry mouth. Dari sana, Rob bertemu dengan seorang tabib keliling yang ternyata bernama Barber. Dengan naluri alaminya, dia hendak untuk menitipkan hidup bersamanya. Walaupun pada awalnya Barber menolak dengan keras, tapi akhirnya Rob berhasil mengikutinya. Before the three of us come up and rip you apart. Who's there? Show yourself. Waktu demi waktu tak terasa terus berlalu, hingga Rob kecil saat ini sudah berubah menjadi pria dewasa, yang saat itu bekerja untuk membantu Barber dalam pekerjaannya. Hingga karena sudah terbiasa, Rob saat itu sudah mampu melakukan praktik pengobatan amatir, sampai berani melakukan amputasi walaupun dengan cara kuno. Put the lad on the table. Come into the House of Wonders. Alto, we'll lose his leg. Bonesaw. Right. Here. Deep breath. Then go on. Swift movements. How many times has your apprentice done this? Thousands! Shut up! Iron. We're talking about the iron. Iron. Hingga saat Barber yang sudah dianggap sebagai ayah angkatnya itu mengalami penyakit rabun dan katarak, Rob diberitahu bahwa dia harus pergi ke sebuah desa kecil yang banyak ditinggali oleh orang Yahudi. Karena di sana ada seorang tabib Yahudi yang bisa mengobati kataraknya, dan memang berhasil. How is it done? My master keeps a secret to himself. Don't open your eyes yet. Can you see? Look at that. He needs to rest now. Dari sana, Rob yang memang mulai sangat tertarik dengan dunia pengobatan, mencoba mencari informasi dari mana tabib Yahudi itu belajar, yang ternyata dia memberitahu bahwa mereka belajar dari orang Arab di daerah Isfahan bernama Ibnu Sina. We are here?
This is London. And here is Isfahan. Ibn Sina. There is no one on earth, the greatest physician the world has ever seen, teaches there. The world can match him for knowledge and wisdom. Ibn Sina can cure many illnesses. The Muslim world begins. Arabia, Persia. Ibn Sina. Dengan tekad yang kuat untuk menjadi seorang dokter, Rob pun memutuskan untuk berpisah dengan Barber dan segera menuju pantai selatan Inggris untuk berlayar menuju benua Afrika dan berlabuh di Alexandria, Mesir. I want to learn how to cure the side sickness and all the other diseases. I don't want to treat warts all my life. Best place to get a boat. It's huge. Setibanya di Mesir, Rob yang terlihat sangat kebingungan mencoba untuk mengikuti jejak langkah kakinya sendiri. Kemudian dia memutuskan untuk menyamar sebagai orang Yahudi dengan nama baru yaitu Jesse bin Binyamin. Karena orang Kristen sangat dilarang untuk menginjakan kaki di Jazirah Arab semenjak Perang Salib tempo hari. Dan untuk melancarkan penyamarannya, dia rela untuk memotong atau menyunat alat kelaminnya sendiri supaya bisa dipercaya bahwa dia benar-benar orang Yahudi. Lalu singkat cerita, Rob berhasil bergabung dengan salah satu rombongan orang-orang Arab dan Yahudi, yang diantaranya terdapat seorang gadis bernama Rebecca. Shalom. Shalom. How long to Isfahan? 2 months. Just 2 months. Dalam perjalanannya, Rob harus berusaha keras untuk bisa berbaur dan mencoba menirukan cara beribadah umat Yahudi, walaupun sebetulnya dia nggak tahu apa-apa. Like this. And I don't know how Jews pray in England. Jesse ben Benjamin. Close to the heart. Dan saat suatu ketika rombongan mereka menemukan jejak bangsa Seljuk, yaitu salah satu suku nomaden Muslim, mereka menemukan orang-orang meninggal, kemudian melihat seorang anak perempuan sedang menangis karena ayahnya telah dibunuh. The Seljuks believe Allah has chosen them to punish all sinners. Perjalanan pun dilanjutkan, dan Rebecca memutuskan untuk membawa anak malang itu ke dalam rombongannya. Hingga saat anak tersebut mengalami demam yang parah, Rob berusaha menyembuhkannya dengan segala ilmu yang dia miliki. Come. The little girl. She's getting worse. We need to lower the temperature. Do you have any water? Hari pun terus berlalu. Anak itu sembuh berkat pengobatan Rob. Tapi saat mereka memasuki gurun pasir yang tandus, tanpa diduga datanglah badai pasir yang menyebabkan rombongan tersebut hilang dan dianggap mati, kecuali mereka berdua. Mereka harus bertahan di tengah gurun pasir tanpa makan dan minum. Hingga saat Rob berdoa layaknya orang Kristen, orang Arab itu baru tahu bahwa selama ini Rob adalah orang Kristen yang menyamar menjadi Yahudi. Tapi sesaat setelah itu, orang Arab tersebut meninggal akibat kelelahan dan tak bisa bertahan. Singkat cerita, Rob berhasil melewati padang gurun yang tandus itu dan menemukan sebuah kota mewah dan megah. Dia langsung menghampiri dan disambut oleh penduduk pribumi dengan ramah. Diketahui kota dengan istana yang megah itu merupakan kerajaan Persia yang dipimpin oleh seorang raja dan dijuluki Shah Ala Ad-Daula. Dia merupakan raja Persia yang memegang teguh toleransi antar umat beragama, kecuali orang Kristen. Setelah bisa beradaptasi dengan lingkungan kerajaan, Rob akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan salah seorang petugas kerajaan bernama Davud Hussein. Lalu menyampaikan maksud tujuannya datang ke sana untuk belajar ilmu pengobatan kepada seseorang bernama Ibnu Sina. Tapi karena Rob tak punya surat rekomendasi apalagi uang, maka Davud menolaknya dan menyuruh pengawal untuk memukulinya. I've come from the other end of the world! Hingga saat kondisi Rob terkujur lemah sendirian tak berdaya di jalanan kota, akhirnya dia dibawa oleh seseorang yang baik hati untuk mengobatinya. Walaupun Rob sebetulnya tak tahu bahwa orang yang menyelamatkan dan merawatnya itu adalah Ibnu Sina.
Dan saat Ibnu Sina melihat ketertarikan Rob yang serius dalam bidang pengobatan dan ingin berguru kepadanya, akhirnya Rob diterima untuk menjadi murid di madrasahnya. I've come to be a student of Ibn Sina. I've been told he's the greatest healer in all the world. Seperti kebetulan, di madrasah itu Rob bertemu dengan dua orang, yaitu Mirdin, seorang siswa beragama Yahudi, dan Karim, dia seorang muslim yang kaya raya, dan disuruh orang tuanya untuk belajar ilmu pengobatan di madrasah Ibnu Sina. Karim, Mirdin. This is Ibn Sina's physics class. Thank you, sir. Oh, thank your youth. I demonstrated harmony and resonance. In my last physics class, we discussed sound. Exists. Due to existence. I understand the word of this. Formula is the cynic Englishman. Tanpa diduga, di kota itu pula Rob kembali bertemu dengan Rebecca yang ternyata selamat dari badai pasir itu. Dan diketahui dia datang ke sana untuk melakukan pernikahan dengan seorang rabi Yahudi kaya raya bernama Bar Kapara. Our caravan was swallowed by the most ferocious sandstorm. I hope you will each do me the honor of attending our wedding. Thank God. My friend, this day of days. Waktu demi waktu terus berlalu. Ibnu Sina melihat sebuah kelebihan dan bakat yang mengalir alami dalam diri Rob alias Jesse saat itu. Apalagi saat Rob mengutarakan bahwa dia mempunyai kelebihan, yaitu bisa memprediksi kematian seseorang hanya dengan memegang dadanya. Kelebihan itu dia dapatkan saat dulu pertama kali hendak menolong ibunya yang sedang sekarat. Dari sana Rob terlihat cepat belajar dan menyerap ilmu-ilmu yang diberikan Ibnu Sina, hingga dia dipercaya untuk bisa menjadi wakilnya saat mengobati pasien-pasien di madrasahnya. Thank you, sir. My name is Ibn Sina. Purification. With your permission, we would like to treat you. Anyway. This is way done. Here's my word. Ibn Sina would like... Tapi masalah mulai datang saat di kota tersebut ternyata ada salah satu kelompok muslim yang sangat fanatik. Mereka menentang toleransi dengan kelompok Yahudi dan menentang gaya tirani Raja Persia yang diktator. Kelompok itu bernama Mullah dan dipimpin oleh seorang imam. Dia bertugas untuk berdakwah kepada setiap warga dan pengikutnya. Dalam setiap dakwahnya, imam tersebut mengajak semua pengikutnya untuk bangkit melawan tirani Raja Persia dengan cara apapun. Hingga suatu ketika, imam itu berinisiatif untuk bekerja sama dengan pemimpin Seljuk untuk melakukan kekacauan, kemudian melakukan kudeta. Hey, hello. Did they murder someone? No. Terlebih saat bangsa Seljuk yang dari dulu menawarkan diri untuk berdamai dengan Raja Persia, selalu ditolak dengan keras oleh Shah Ad-Daula, yang tetap berpegang teguh pada prinsip toleransinya. Hingga saat salah seorang tentara Seljuk dipenggal kemudian kepalanya dikirimkan kepada pemimpinnya, dari sana isyarat perang mulai terlihat. Kemudian pemimpinnya berinisiatif untuk melakukan sabotase, dengan cara menyelundupkan orang Seljuk yang mempunyai penyakit pes, supaya menularkan penyakitnya di kota itu. Kejadian itu menyebabkan wabah pes yang saat itu masih misterius dan belum ditemukan obatnya, kemudian dianggap sebagai kutukan Tuhan atas dosa-dosa manusia. Ibnu Sina serta Rob sempat memperingati Raja Shah untuk mengisolasi seluruh warga supaya tidak terjadi penularan yang masif. Namun Raja tak menghiraukannya, hingga menyebabkan kejadian luar biasa di kubu Persia. Istana diisolasi karena wabah sudah sangat cepat menyebar di kota tersebut. Please, sublime one. My people are fruitful. They will survive. The city has been spared the plague for over a century. Master, the plague doesn't kill everyone. The boy will live. The woman, the two men. Stop. Menjemput Rebecca yang ditelantarkan suaminya. Kemudian merawatnya karena diketahui Rebecca sudah terjangkit penyakit mematikan itu. Dan dari sana pula benih-benih cinta yang memang selama ini terpendam mulai terlihat. I've calculated the orbits. So the volumes of calculations of all these stars and planets. So Doesn't it frustrate you there's so much that we don't know? I barely scratched at the real secrets of How pale and tedious would this world be without mystery? Ibnu Sina dan semua murid-muridnya saat itu mengalami stres dan tekanan yang sangat tinggi. Angka kematian melonjak drastis dan selalu bertambah hari demi hari. Tapi Rob yang memang sangat peka dan juga jenius menemukan sebuah fakta, bahwa dari kutu-kutu yang tersebar di setiap mayat korban wabah itu adalah penyebabnya. Rob langsung memberitahu fakta tersebut kepada gurunya. Kemudian Ibnu Sina menerangkan bahwa kutu tersebut adalah parasit yang berasal dari satu-satunya hewan, yaitu tikus.
Dan hewan-hewan itulah yang menyebabkan penyebaran wabah dengan sangat pesat. Kemudian Ibnu Sina menyuruh timnya untuk meracuni tikus-tikus yang menyerang kota itu dan memusnahkannya. Gentlemen, we mix a strong poison. Rencana itu berhasil. Ibnu Sina sukses menyetop wabah pes itu dan menghentikan angka kematian. Kemudian warga kota yang diungsikan keluar istana mulai kembali dan merayakan keberhasilan itu. Tapi naas, saat itu Karim yang terjangkit wabah itu meninggal dan menjadi korban yang terakhir. You have to see this. Karim. You want to take it back? Singkat cerita, semua pasien sudah dinyatakan sembuh. Dan saat rumah sakit Ibnu Sina sudah mulai kosong, tak sengaja Rob bertemu dengan Rebecca di sana, sampai akhirnya melakukan perselingkuhan dari hawa nafsu mereka yang terpendam selama ini. Keesokan harinya seperti biasa, Ibnu Sina memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Setelah itu dia menyuruh Rob untuk merawat dan memeriksa seorang pasien yang menderita penyakit tipus dengan keadaan kritis. Worms or a terminal case of acute sight sickness. We've just received new patients. My name is Yassi Ben Benyamin. And with your permission, I'd like to treat you today. Setelah Rob menemui pasien tua itu, dia meminta untuk membiarkan tubuhnya dimakan burung nasar jika dia mati, karena dia seorang penganut Zoroaster yang mempercayai bahwa burung nasar akan membersihkan jiwanya dari materi tetap. Tapi saat pasien itu benar-benar meninggal, tanpa diduga Rob melakukan tindakan yang benar-benar di luar aturan dan etika pada masa itu. Dia membawa mayat pasien itu ke sebuah ruangan bawah tanah milik Ibnu Sina, lalu berniat untuk membedah mayat tersebut. Hal itu dia lakukan karena rasa penasarannya akan anatomi tubuh manusia. Terlebih mayat itu meninggal akibat penyakit tipus yang dulu juga membunuh ibunya. Dia berhasil membedah dan menggambar organ-organ tubuh yang selama ini membuatnya penasaran. Dia mulai mengenali organ-organ tubuh manusia, dari mulai usus, ginjal hingga jantung dan lain-lain. Yang ternyata, fakta pelajaran yang diberikan Ibnu Sina selama ini keliru, karena memang saat itu beliau belum pernah melakukan praktek nujum atau bedah terhadap tubuh manusia. Sementara di tempat lain, Imam memberikan ceramah untuk memprovokasi semua pengikutnya, supaya membenci perguruan Ibnu Sina, serta para murid-muridnya yang didominasi oleh orang Yahudi, dengan mengibaratkan wabah sebagai azab dari Tuhan akan kegiatan mereka selama ini. Hingga kejadian itu dijadikan kesempatan oleh Davud yang memang dari awal sangat membenci orang Yahudi, dan menjadi mata-mata mullah di dalam kerajaan, hingga dia merencanakan sesuatu untuk bisa menghasut Ibnu Sina serta murid-muridnya. Imam menemui Raja Seljuk untuk melakukan sebuah kesepakatan. Mereka merencanakan sebuah aksi besar-besaran untuk bisa menginvasi Persia dan menggulingkan Raja Shah Ad-Daulay. You promised me a city in chaos. When the Seljuks have driven out both the Shah, Expect my army in 10 days. Selama itu Davud terus memata-matai Rob untuk bisa mencari kesalahannya, hingga dia berhasil menemukan Rob yang sedang membedah mayat itu, kemudian melaporkannya kepada Imam untuk dilakukan hukuman dan penghakiman. It's strange that I see you as a fraud in necromancy. I've always known you were a fraud. Take him. Ibnu Sina yang saat itu tak tahu apa-apa, sangat terkejut saat mengetahui apa yang dilakukan Rob selama ini. Atas perbuatannya itu, Ibnu Sina harus ikut bertanggung jawab, karena praktik nujum atau membedah tubuh manusia saat itu sangat dilarang dan merupakan dosa keji. Hingga kemudian mereka divonis imam yang berperan sebagai hakim untuk dihukum pancung atau dihukum mati. what proof do you have for your accusation? These men trespassed against Allah, committing the sin of necromancy. Ibn Sina was involved. This is the face of the godless Jews who studied them. This is the face of the godless madrasa. This is the face of their godless teacher. The court sentences both of them to death. Saat mereka dikurung, Ibnu Sina terlihat kecewa kepada Rob. Tapi di sisi lain, dia juga sangat penasaran atas apa yang dilakukan oleh muridnya. Hingga akhirnya Rob memberitahu apa yang selama ini dia pelajari dari praktek bedahnya. Nothing is as it is in the books. Nothing. Don't skip a single detail. Our theories about human circulation would be wrong. Di tempat lain, terlihat Rebecca yang saat itu juga diberikan hukuman rajam,
karena suaminya akhirnya mengetahui bahwa dia telah hamil oleh Rob. Sementara Imam dipanggil oleh Raja Shah karena telah menghukum Ibnu Sina. Raja Shah memerintahkan Imam untuk membebaskannya. Tapi saat itu dia menentang dan seakan tak takut lagi dengan raja. Bahkan dia mengancam dan memberitahu bahwa saat itu bangsa Seljuk sedang menyerang dan mengepung istana. Di hari itu pula Ibnu Sina dan Rob akan dieksekusi. Tapi saat Algojo akan menebas leher mereka, tiba-tiba semua anggota Mullah diserang dan dibunuh oleh orang-orang istana karena dianggap sebagai pengkhianat. Sesaat setelah itu, mereka berdua dipanggil oleh raja. Dia memberitahu bahwa selama ini dirinya menderita penyakit perut yang serius. Namun selama itu pula, raja menyembunyikan kelemahannya, hingga raja meminta Rob dan Ibnu Sina untuk mengobatinya dengan cara apapun, termasuk dengan cara operasi bedah yang selama ini tak pernah dilakukan. Rob yang dibantu Ibnu Sina saat itu merasa sanggup untuk melakukan bedah. Dengan syarat, raja harus membebaskan Rebecca dari hukuman rajam, juga membiarkan Mirdin ikut serta untuk membantu proses operasi tersebut. Sementara di luar istana, tentara Seljuk sudah dalam posisi mengepung dan menyerang istana. Anggota Mullah saat itu juga melakukan sabotase dengan menyerang orang-orang Yahudi yang ada di dalam istana, kemudian menguasai seluruh kota. Our friends the Seljuks, they need our help now. Saat itu Rob berhasil mengangkat penyakit yang menyebabkan raja sekarat. Walaupun dalam prosesnya, Rob merasa bahwa dia sedang membedah ibunya sendiri. Hingga saat Raja Shah berhasil sembuh dan siuman, raja berjanji untuk membalas budi kepada Rob dengan cara menyelamatkannya dari ancaman kepungan bangsa Seljuk bersama orang-orang Yahudi lainnya dengan dijaga pengawal istana. Tapi sesaat saat Rob dan rombongan Yahudi lainnya pergi melarikan diri dari ancaman bangsa Seljuk, dia menyempatkan diri untuk menemui Ibnu Sina yang ternyata dia memilih untuk tetap tinggal di dalam madrasahnya sampai ajalnya tiba. I had hoped that students would still study here in 1002 to scrape and bow. In my dreams. All that my memory. Sementara raja dan seluruh pasukannya saat itu memilih untuk berperang melawan bangsa Seljuk yang telah mengepungnya, walaupun dalam keadaan sakit pasca operasi bedahnya. Hingga akhirnya Raja Shah mengalami kekalahan. Istana jatuh dan berhasil direbut oleh bangsa Seljuk. Sementara Rob dan Rebecca bersama rombongan Yahudi lainnya berhasil kabur. Hingga singkat cerita, Rob berhasil pulang ke negara asalnya Inggris. Di sana terlihat Barber yang ternyata sudah mulai tua, masih menjadi tabib keliling, walaupun saat itu tak ada lagi satupun pasien yang berobat padanya. Saat itu pula seorang anak kecil memberitahunya bahwa saat itu semua orang yang sakit berobat ke rumah sakit milik Rob. Ya, dia adalah anak angkatnya yang dulu dia besarkan. Dan dengan ini pula, film akhirnya tamat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.